Raihan ya. Ayo, anak-anak muda, generasi muda, silakan untuk eh, berdiskusi ya. Baik, ada penanya pertama kita yaitu ada dari Raihan. Silakan. Saya harus Baik, moderator jadi apa namanya? baik Meja. dokter, saya izin bertanya. Bagaimana deforestasi dan perubahan tata guna lahan berdampak pada siklus air? Apakah sudah jelas, dokter? Oke. Jadi tadi saya langsung aja ya. Saya tadi menjelaskan terkait apa namanya eh, debit debit air yang menurun. Eh, ini sebenarnya kejadian real pada saat kami kunjungan ke salah satu bendungan di Sumba bagian tengah ya di Maluku. Itu pertama debitnya turun, kemudian saluran irigasinya banyak yang banyak sedimentasi gitu ya. Ya petani yang harusnya bisa 2 sampai 3 kali tanam itu hanya sekali tanam. Kalau sekali tanam, artinya produksinya rendah. Kalau produksinya rendah, artinya eh, kebutuhan pangannya harus eh, kalau dia belum tercukupi di daerah itu tentu harus dari luar. Nah, kebetulan di sana itu kan daerah kepulauan, kita bisa bayangkan kan daerah kepulauan apa namanya kalau terjadi apa cuaca yang ekstrim, tentu jalur distribusi pangan akan bermasalah gitu ya, dan eh, dikhawatirkan akan terjadi kekurangan pangan gitu ya. Itu akibatnya. Kemudian dari saluran, kemudian dari debit. Debit itu ternyata turun karena ya daerah tangkapannya di hulu itu berubah fungsi lahan tadinya bisa jadi hutan, tapi ternyata di sana apa ada bukan hutannya sudah berkurang karena ada aktivitas lain selain untuk apa namanya untuk pertanian atau untuk hutanan ya. Nah, dengan hutannya yang berkurang, tentu adik-adik kalau belajar lebih lanjut nanti bagaimana fungsi tanaman itu untuk menangkap apa, air yang ada dan untuk menyimpannya eh, di dalam tanah, kemudian itu akan dialirkan ke sungai-sungai. Pada saat hutannya sudah tidak ada, kemudian tentu kemampuan untuk menangkapnya juga akan turun. Seperti itu ya. Oke, silakan selanjutnya. Oke, baik Bapak. Selanjutnya ada Alfaiz. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Karena perkenalkan nama saya Alif Rafi Al-Fatih, mau bertanya upaya apa saja yang dapat petani lakukan agar sektor pertanian tumbuh.
Itu saja, Pak Is. Pak Is dari sekolah mana ini? Pak Is dari sekolah mana? Alpais. Ya. plus Alpais 165. Di mana itu? Medan, Dari Marelan. Kabupaten mana? Ya, kabupaten mana? Marelan. Kota Medan. Kota Medan. Ya. Jauhnya Kota pun. Medan. Ya. Pertanyaan itu tadi, bagaimana petani agar pertanian tumbuh? Dilakukan agar sektor pertanian dapat tetap tumbuh. Ya, tentu ini luas sekali intinya ya. Jadi kalau untuk memproduksi satu pangan itu tentu harus ada lahan, harus ada benih, harus ada air, harus ada pupuk, harus ada tenaga kerja dan lain-lainnya juga. Nah, kita pada siang ini bicara terkait dengan persediaan airnya ya, air untuk pangan tadi. Nah, tadi sudah jelaskan bagaimana peranan air itu dan usaha untuk penyediaan air. Jadi kalau misalnya petani budidaya padi sawah, tentu harus ada airnya di situ ya. Atau untuk kegiatan non sawah, perkebunan atau horti misalnya, tanam bawang misalnya, itu kan juga harus ada air ya. Nah, jadi komponen itu juga harus diperhatikan oleh petani ya. Dan untuk air biasanya petani juga memperhitungkan dia akan melakukan penanaman pada saat air tersedia. Tapi pada saat air tidak tersedia, nah itu usaha-usaha itu yang perlu ditumbuhkan. Petani harus berkreasi seperti yang dijelaskan tadi, upaya-upaya yang dibantu oleh pemerintah untuk petani kita di Indonesia. Oke ya. Baik, Dok. Sambil menunggu nanya selanjutnya. Cek. Pak, saya mau tanya, Pak. Siap. Ya, silakan. Selamat siang, Pak Asmarhan siang. Ya, ini saya mau bertanya terkait Perkenalkan diri proyeksi dulu. ke depan untuk Perkenalkan dirinya ketahanan dulu. pangan. Ya, Pak. Perkenalkan dirinya dulu. Oh. Ya, Nah, saya Nizam, Pak, dari Tunas Hijau. Jadi saya bertanya mengenai proyeksi ke depan mengenai ketahanan pangan di negara kita ini seperti apa, Pak? Mengingat banyaknya tangkapan air seperti hutan itu kan banyak yang ditebang. Itu seperti apa? Terima kasih. Ya, ini kaitannya dengan tangkapan air tadi ya, sumber air ya. Tentu Ya. kalau penyediaan air kita harus terus berkoordinasi dengan kehutanan, kemudian memberikan pemahaman bahwa pentingnya hutan tadi dalam sebagai area penangkapan air ya, seperti itu ya. Dan itu dari ketersediaan air. Kemudian dari lahan kita saat ini 7,3 juta. 7,3 juta hektar, kemudian penduduk kita terus bertambah, sehingga tentu tingkat konsumsinya juga akan terus bertambah. Tapi kalau lahannya tetap saja, maka ke depan akan terjadi penurunan kemampuan
menyediakan gitu ya. Sehingga upayanya pertama melakukan buka lahan baru, cetak sawah, kemudian bagaimana penggunaan teknologi ya, teknologi untuk meningkatkan produksi. Teknologi banyak sekali, bagaimana meningkatkan produksi tadi. Salah satunya ketersediaan air tadi yang selama ini misalnya 1 kali tanam menjadi bisa 2 kali tanam. 2 kali tanam jadi 3 kali tanam per tahun. Nah, seperti itu ya. Itu dari 2 aspek. Kemudian aspek yang lain juga banyak daerah kita sangat secara dari Sabang sampai Merauke itu sangat bervariasi tanahnya, kemudian juga apa namanya untuk benih itu tentu daya adaptasinya juga sangat berbeda-beda, sehingga Kementerian Pertanian terus mengembangkan berbagai varietas yang sesuai dengan agroekosistemnya gitu ya. Mungkin beberapa hal itu ya, karena kalau di elaborasi banyak sekali yang apa namanya menentukan itu ya. Kan itu ya. Oke, terima kasih Pak. Oke. Baik, pertanyaan selanjutnya sampai 4 kota Bekasi. Dipersilakan Bagaimana? untuk penanya selanjutnya Cepet ya. dari Kita SMPN sampai jam berapa ya? Nggak pernah dipelajari ada soalnya. sampai jam 1, Bro. Oh iya. Untuk dari SMPN. Baik, Kak. Saya ingin bertanya, bagaimana cara mengelola air secara berkelanjutan untuk pertanian di daerah kering? Itu pertanyaan dari saya. Sebelumnya, ini SMPN 4 sudah menyalakan mic-nya, dipersilakan. Silakan. Ada yang bertanya tadi? Permisi SMPN 4. Terkait apa namanya di lahan kering tadi, apa efisiensi penggunaan air, nanti narasumber berikutnya ya yang akan lebih banyak menerangkan ya. Nanti silakan ke narasumber setelah ini ya. Kan banyak sekali teknologinya untuk hemat air. Silakan SMP 4 Kota Bekasi. Permisi SMPN 4. Karena tidak ada respon, saya ke penanya selanjutnya. Baik, terima kasih atas waktunya. Nah, saya ingin bertanya, nah bagaimana jika belum panen, terus tiba-tiba terjadi kekeringan? Nah, itu bagaimana caranya? Terima kasih. Dari siapa pertanyaannya? Dari Gayatri Kaila Ferinanda. Jadi sebelum panen terjadi kekeringan. Ya. Iya, jadi belum panen tapi sudah terjadi kekeringan. Iya. Petani sebenarnya di lapangan sangat sangat berpengalaman ya untuk melakukan penanaman tuh mereka akan sangat berhitung ketersediaan airnya gitu ya. Memang beberapa kejadian misalnya tiba-tiba menjelang panen atau belum panen ada kekeringan gitu ya.
Dan Jangan yang buat polling. tentu Jumat pagi dijemput penyediaan air tadi Rohana. kalau hanya dari dari Nggak, saluran ya. dari curah hujan misalnya Usah jemput itu kan pagi, apa, sesuji, akan ya. kurang, sehingga kalau di daerah-daerah tak ada hujan itu biasanya di saluran-saluran Minimal Jumat siang itu masih ada air. Jumat pagi. Melalui kegiatan pompanisasi tadi bisa kita penuhi. Dan kedua, pemanfaatan air secara efisien itu ya, dia akan lebih disampaikan oleh narasumber berikut. Nggak minimal Baik, ya. Dok. Untuk Jangan penanya pagi. selanjutnya ada dari Iya, SMP istilahnya kan. N5 Yang timing tuh Cibitung. harus buru-buru. Dipersilakan. Nggak, ini jam 7 sudah ada telepon tuh. Suaranya kedengeran, Pak? Kedengaran. Sudah terdengar. Ya, perkenalin nama kamu. Perkenalkan, nama saya Tias Natali dari SMP 5 Cibitung. Saya ingin bertanya, apa dampak pengaruh industri terhadap perairan untuk pertanian dan bagaimana solusinya? Apakah itu saja? Iya, Ya. Pak. Untuk penanya selanjutnya ada dari SMPN 3 Sindang Wangi Satap. Dipersilahkan. Bagaimana cara mengelola air di pegunungan? Grup warisan. Permisi, namanya siapa? Polling, jadi orang tua harus mau siapa sih ya. Dari Puspita Sari. Siang gitu. Saya minta yang dulu. Maksudnya ya jangan masih ujian. Baik, Pak. Sudah boleh dijawab. Ya, Bu. Ya itu maksudnya biar nggak kayak gitu. Kita ini Jumat malam bahkan nih ada. Semua nggak apa-apa tapi jangan habis zuhur lah. Biar apalagi masjidnya biar nggak kosong itu loh Jumatan. Sama untuk komunikasi itunya apa? Takjilnya kan? Kok tiba-tiba buat takjil akeh? Anak-anak Sudah boleh dijawab. Nah itu loh Kang. Harusnya dipikirin juga sih ya. Maaf tadi masih terganggu. Ada bagaimana pertanyaan yang tadi? Pertanyaan yang kedua ya, saya tidak. Bagaimana cara pengelolaan air di gunung, Pak? Air di gunung buat apa? Mana yang bertanya tadi? Halo? Untuk SMPN 3 Sindang, Ya, air di gunung maksudnya gimana tadi air di gunung? Untuk pertanian. Ya. Saya merespon dulu pertanyaan pertama tadi ya, industri, kemudian air pertanian. Jadi memang banyak praktek-praktek industri itu limbahnya kan langsung dibuang ke sungai, gitu ya. Dan sungai itu kan sebenarnya bukan hanya untuk pertanian, tapi untuk kegiatan lain ya. Ada untuk perikanan dan lain-lain ya. Kalau ada pencemaran itu kan tentu akan masuk ke sistem ya. Jadi dia masuk kalau misalnya dia industrinya pencemaran berat itu, kemudian dia akan masuk ke mana? Masuk ke ikan kita konsumsi dan lain-lain. Itu banyak sekali misalnya kejadian-kejadian gitu ya. Kemudian ini juga bisa kita gunakan untuk pertanian, misalnya untuk produk-produk horti gitu ya. Dan untuk itu kan kualitas produknya yang akan terganggu gitu ya, untuk keamanan produknya gitu ya.
Kemudian sebenarnya di setiap daerah atau provinsi atau kabupaten itu ada dinas lingkungan hidup. Mereka tentu harus mengaktifkan apa namanya regulasi yang ada ya terkait dengan itu. Ada apa namanya modalnya sebenarnya pada saat pembangunan industri tadi. Kemudian air di gunung tadi ini gimana maksudnya? Kita budidaya pertanian di gunung. Ya, Ya, siap. di gunung itu kan ada aturan tuh pada kelerengan tertentu tidak boleh untuk apa namanya aktivitas pertanian, tapi untuk konservasi. Kenapa? Untuk apa namanya tidak boleh untuk apa namanya kegiatan pertanian. Nah, teman-teman bisa cari sendiri ya seperti itu ya. Yang jelas kegiatan yang gunung-gunung itu untuk dikonservasi gitu ya. Oke. Baik, ada penanya terakhir dari SMPN 6 Cibitung. Dipersilahkan. Misi SMPN 6 Cibitung. Selamat siang Bapak, perkenalkan nama saya Gaitsara Salsabila dari SMP Negeri 6 Cibitung. Saya izin bertanya ya Pak, air kan sudah banyak yang tercemar. Bagaimana cara kita untuk mengatasi tantangan ketahanan air dan pangan? Terima kasih. Sudah bisa dijawab. Bagaimana cara untuk air tercemar? Kemudian pertanyaannya apa? Tercemar dan bagaimana cara kita untuk mengatasi tantangan ketahanan air dan pangan. Terima kasih Pak. Tadi kalau yang air tercemar tentu penegakan regulasi ya. Jangan sampai misalnya industri itu membuang airnya di saluran sungai atau kegiatan lain gitu ya, seperti kegiatan pertanian termasuk diantaranya penggunaan pestisida, herbisida dan lain-lain itu juga bisa dibuang-buang juga di saluran gitu ya. Dan ini memang kita harus melihat kualitas airnya juga. Untuk narasumber berikutnya ada kualitas air ya, nanti kualitas airnya untuk produk hasil pertaniannya. Ya, tentu regulasi yang harus ditegakkan di situ ya. Jadi tidak boleh kegiatan pencemaran air itu terjadi ya, karena air tadi tidak saja untuk kegiatan pertanian, perikanan, kemudian juga beberapa air juga untuk konsumsi gitu ya, seperti itu. Jadi memang di hulunya harus segera ditegakkan itu. Mungkin itu adik-adik semua ya. Baik, terima kasih Pak. Dan untuk penanya-penanya lain bisa ditahan terlebih dahulu ya pertanyaannya dan bisa disampaikan pada sesi selanjutnya. Terima kasih Pak atas pemaparan materinya dan jawabannya. Ya, terima kasih panitia dan adik-adik semua atas diskusinya ya. Jadi banyak hal yang kita bisa pelajari ya dari sektor pertanian. Pertanian saja kita bicara air saja sudah kemana-mana gitu ya. Topik air menarik gitu ya. Belum lagi topik terkait yang lain. Nanti terkait benih, kemudian terkait lahan, terkait distribusi, pemasaran dan itu ya. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan ini memicu adik-adik untuk belajar lebih jauh, mengelaborasi lebih jauh lagi terkait pertanian ya, terkait air, daya air untuk pertanian. Dan kalau misalnya terjadi krisis air, tentu
seperti disampaikan, produksi kita akan turun. Produksi kita akan turun, tentu kebutuhan pangan kita akan bermasalah. Kalau pangannya tidak ada, secara perut kita semuanya lapar, tentu akan terjadi kekacauan lah gitu ya. Sehingga adik-adik semua dari situ bisa belajar bagaimana kita harus mengkonservasi sumber daya air ya untuk kedepannya. Karena sebagai generasi penerus, kegiatan-kegiatan pelestarian lingkungan, air dan lahan itu jadi penting gitu ya. Mungkin itu saya ucapkan terima kasih atas diskusinya, sangat menarik. Saya berharap adik-adik semua akan belajar lebih banyak lagi ya terkait berbagai aspek untuk pertanian. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Pak Asmar Hansyah. Untuk sesi selanjutnya akan bersama dengan moderator Kaila. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya terima kasih Pak Asmar Hansyah, pemaparan materi yang sangat luar biasa. Nah, selanjutnya kita di sesi kedua, yaitu dengan narasumber kita, Dr. Yulia Amirul Fata, ST, MSI. Selamat siang, Kak. Selamat siang, Dek Kaila. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Kak. Baik, ini langsung presentasi. Kakak, kok hari ini cantik banget sih? Oh, terima kasih. Kaila juga cantik sekali. Adik-adik yang pintar sekali bisa menjadi moderator loh. Ada siapa tadi? Raihan dan juga Iqbal. Baik, Kak, bisa langsung memaparkan materinya? Ya, baik. Saya izin untuk share screen. Kak, jadi dosen sejak tahun berapa? Baru 3 tahun ini. Yes, keren. Ya, semoga nanti ada yang mau dan bisa jadi dosen juga ya. Sudah terlihat presentasinya? Ya, Kak. Baik, terima kasih. Nah, baik, saya izin untuk memulai presentasi pada hari ini. Jadi, perkenalkan, nama saya Yulia Amirul Fata dari Program Studi Kehutanan Departemen Tanah Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Jadi pada hari ini saya akan menyampaikan materi terkait teknologi irigasi hemat air untuk pertanian berkelanjutan. Nah, lebih kompleksnya nanti saya akan menyampaikan seperti apa irigasi konvensional, lalu seperti apa budaya lokal di masyarakat dan irigasi modern saat ini yang digunakan oleh yang ada di dalam maupun di luar negeri, seperti itu. Nah, ini adalah apa yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah pendahuluan, kedua, teknologi irigasi hemat air konvensional dan berbasis sosial budaya lokal, ketiga, teknologi irigasi hemat air modern, 4, studi kasus teknologi irigasi hemat air di luar negeri, 5, studi kasus implementasi adaptasi teknologi irigasi hemat air modern dengan konsep irigasi konvensional, dan keenam, upaya apa yang dapat kita lakukan untuk mengatasi kelangkaan air. Nah, pertama saya akan memulai dari pendahuluan. Nah, di pendahuluan ini, apa itu irigasi? Nah, irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertumbuhan tanaman. Nah, kenapa kita membutuhkan teknologi irigasi hemat air? Nah, ini adalah contoh gambar neraca air. Neraca air itu adalah keseimbangan antara masukan air dan kebutuhan air yang terjadi dalam suatu wilayah. Jadi kita bisa analisis di setiap wilayahnya. Nah, di gambar neraca air ini ada penjelasan curah hujan yang terjadi,
air tanah yang ada, lalu berapa yang dibutuhkan oleh tanaman maupun kebutuhan air sehari-hari dalam suatu wilayah. Dari gambar ini kita bisa tahu ada yang warnanya hijau. Ini adalah zona di mana surplus air ini terjadi. Surplus atau kelebihan air itu terjadi ketika curah hujan ini lebih besar daripada kebutuhan airnya. Sementara defisit air atau yang berwarna jingga kekuningan, ini terjadi ketika kebutuhan air lebih besar daripada curah hujan yang ada. Nah, kita tahu di Indonesia ada musim hujan dan musim kemarau. Sehingga biasanya terjadi kelebihan air di musim hujan dan kekurangan air di musim kemarau. Nah, pertanyaannya bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan air tanaman di musim kemarau? Nah, itulah pentingnya kenapa kita harus memiliki teknologi irigasi hemat air. Nah, dengan program pemerintah adanya ketahanan pangan, maka dilakukanlah swasembada pangan. Namun, adanya permasalahan di Indonesia, khususnya misalnya adanya lahan kering, dataran tinggi yang tidak terjangkau oleh saluran irigasi, lalu sumber atau mata air yang terbatas, curah hujan yang rendah, terutama pada musim kemarau, lalu lahan sawah atau ladang yang terbatas, terutama di area perkotaan, ini menjadi masalah. Bagaimana kita memenuhi sumber pangan kita? Nah, sehingga teknologi irigasi hemat air ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi air. Apa itu efisiensi air? Itu adalah mengoptimalisasi penggunaan air secara efektif dan efisien dengan teknologi irigasi hemat air. Nah, lalu apa teknologi irigasi hemat air konvensional dan berbasis budaya lokal di Indonesia? Nah, ini adalah peta Indonesia ya, teman-teman. Kita bisa lihat di Pulau Sumatera dan Kalimantan misalnya. Di daerah rawa itu menggunakan irigasi rawa. Lalu di Pulau Sumatera juga ada daerah yang menggunakan irigasi kincir air, serta di daerah Sulawesi. Lalu di Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara itu mayoritas adalah irigasi tada hujan. Nah, di daerah-daerah yang berbatasan dengan pantai utara itu biasanya menggunakan sistem polder. Lalu di Pulau Bali, tadi sudah disampaikan oleh Adik Kaila, itu ada namanya sistem subak warisan dunia yang ada di Indonesia. Di Papua itu ada parit sederhana. Nah, sebenarnya di semua daerah pun juga bisa mengkombinasi berbagai macam sistem irigasi. Tidak hanya satu irigasi saja. Tapi ini adalah salah satu irigasi yang umumnya atau khas yang ada di pulau-pulau yang ada di Indonesia. Nah, kita mulai terkait irigasi tada hujan. Nah, di dalam irigasi tada hujan, di sini di tempat adik-adik, khususnya di Pulau Jawa, itu sudah banyak sekali dibangun yang namanya bendungan. Di bendungan itu adalah membendung air, lalu tercipta suatu tampungan air atau namanya waduk. Nah, waduk ini berfungsi untuk menampung kelebihan air di musim hujan dan pengendali banjir, penyedia irigasi, dan banyak manfaat lainnya. Ini adalah contoh gambar di Bendungan Sutami yang ada di Kabupaten Malang. Nah, kedua, bagaimana kita memastikan bahwa air irigasi ini bisa mencapai sawah-sawah yang ada di perbukitan misalnya. Nah, kita perlu membuat yang namanya bendung. Misalnya ini adalah salah satu bangunan air yang dibangun untuk menaikkan tinggi muka air sungai. Nah, selanjutnya air tersebut bisa masuk ke nomor 3, saluran irigasi atau yang namanya irigasi permukaan, di mana saluran irigasi permukaan ini memiliki efisiensi yang rendah atau memiliki potensi kehilangan air yang besar, misalnya dari penguapan air karena terpapar sinar matahari, kehilangan air karena pencurian, adanya saluran-saluran yang rusak, itu bisa menyebabkan air bocor, jadi tidak sampai ke lahan-lahan pertanian. Nah, yang terakhir ini adalah ketika air irigasi itu masuk ke lahan pertanian atau sawah. Ini adalah contoh sistem yang ada di irigasi tada hujan. Nah, tentunya
ini termasuk irigasi yang kurang hemat air ya, tapi tentunya dengan kondisi di Indonesia yang memiliki kelebihan air di musim hujan, ini cukup efektif dan efisien dilakukan atau digunakan di Indonesia. Nah, selanjutnya di sini adalah sistem polder. Di dalam sistem polder di sini adalah pengolahan air di lahan rendah atau rawan banjir. Misalnya di daerah Jakarta itu kan ada tanggul yang mengelilingi batas laut dengan Pulau Jawa yang ada di Jakarta. Nah, ini bisa menggunakan tanggul atau saluran untuk pompa untuk mengendalikan banjir ataupun mengatur pasokan air. Sistem polder ini juga beberapa digunakan di daerah yang berbatasan dengan pesisir dan lain-lain. Ini adalah nomor 2 adalah contoh ketika memompa air di lahan pertanian yang menggunakan sistem polder. Nah, yang kedua adalah selanjutnya adalah irigasi rawa. Irigasi rawa dibagi menjadi 2. Ada irigasi rawa pasang surut, itu irigasi yang memanfaatkan pasang surut air laut untuk mengairi lahan rawa. Kedua, irigasi rawa lebak, irigasi yang mengandalkan genangan air alami di lahan rawa dengan pengendalian muka air melalui prasarana pengaturan tata air. Jadi, ini ada 3 sistem yang sudah saya jelaskan. Selanjutnya, ada irigasi kincir air. Nah, seperti apa kincir airnya? Nah, jadi kalau tadi sudah disampaikan bahwa biasanya air itu dipompa ke atas dari sungai ke lahan pertanian yang ada di atasnya. Ini tidak menggunakan pompa, tapi menggunakan kincir air. Kincir air ini tentunya lebih hemat energi karena tidak membutuhkan listrik, tapi dia bergerak berdasarkan arus sungai. Arus sungai yang deras itu bisa menggerakkan kincir lalu memompa air ke lahan pertanian di atasnya. Nah, di Bali itu ada irigasi Sumba. Itu irigasi yang berbasis komunitas dengan filosofi Trihita, keseimbangan antara manusia, alam, dan Tuhan. Jadi, ada pembagian air secara adil, efisien dari sumber yang alami. Nah, yang terakhir di sini ada parit sederhana di daerah Papua. Nah, ini adalah contoh suku Dani di lembah Baliem untuk menanam ubi jalar. Jadi karena di sana sungainya jauh, itu mereka membuat parit-parit kecil, parit sederhana untuk bisa mencapai peta lahan pertanian. Nah, ini adalah contoh teknologi irigasi konvensional atau tradisional yang ada di Indonesia. Lalu, bagaimana teknologi irigasi hemat air modern yang sudah dilaksanakan di negara kita? Jadi di negara kita juga sudah menggunakan teknologi irigasi hemat air modern. Yang pertama adalah irigasi curah atau sprinkle. Di sini irigasi curah ini biasanya digunakan di daerah perbukitan yang tidak terjangkau oleh irigasi saluran permukaan. Jadi karena dia elevasinya sangat tinggi, daerahnya sangat tinggi, air itu tidak bisa menjangkau ke sana. Jadi menggunakan air tanah lalu disemprotkan ke tanaman. Namanya adalah sprinkler. Yang kedua adalah irigasi tetes atau drip. Nah, ini adalah irigasi yang paling hemat air di antara irigasi curah maupun irigasi permukaan. Kenapa? Karena di sini air itu menetes ke area perakaran, jadi tidak disemprotkan dari atas, tidak dialirkan, namun diteteskan ke akar-akar tanaman. Nah, teknologi ini bisa dilakukan di dalam greenhouse atau rumah kaca maupun di luar greenhouse. Nah, tidak lepas dari itu, kita juga sudah memiliki namanya irigasi pintar atau smart irrigation. Irigasi pintar ini sudah beberapa sudah diterapkan di Indonesia. Tentunya ini biayanya sangat tinggi karena menggunakan teknologi yang canggih, teknologi yang mahal harganya. Nah, tapi tentunya ketika diterapkan itu
bisa dari industri tersebut sudah bisa menjamin bahwasannya irigasi ini mampu meningkatkan produktivitas pangan sehingga juga bisa memperoleh keuntungan. Meskipun mahal, tapi juga tetap bisa untung karena memang lebih efektif, efisien, dan optimal dalam penggunaan airnya. Jadi kita bisa memantau dari jarak jauh, kita nggak perlu nyiram ke lahan. Kita bisa nyiram dari handphone, kita bisa nyiram dari tablet, dari komputer, dan lain-lain. Nah, selanjutnya kalau tadi kita sudah belajar terkait sistem atau teknologi irigasi hemat air di luar negeri, kita belajar bagaimana teknologi irigasi hemat air di luar negeri. Yang pertama adalah ada di negara Israel, Amerika Serikat, Australia, Spanyol, Belanda, Singapura, Uni Emirat Arab, dan juga Timur Tengah atau Saudi Arabia. Kita langsung mulai saja ke negara pertama, itu adalah negara Israel. Nah, meskipun kita tahu negara Israel itu kurang baik ya, atau tidak baik ya adik-adik, tapi negara Israel ini adalah negara yang bisa menerapkan teknologi irigasi yang sangat efisien, terutama di daerah yang bergurun. Dan salah satu negara yang memiliki teknologi maju, bahkan alat-alat irigasi ini juga banyak dibeli oleh negara-negara lain. Nah, nomor satu ini adalah konsepnya. Sama seperti di Indonesia tadi. Irigasi tetes ini sistemnya adalah air langsung menetesi di area perakaran. Dengan seperti itu mampu menghemat hingga 70% air dibandingkan irigasi konvensional. Lalu juga bisa mengurangi penguapan dan limpasan air. Jadi air tidak menguap, air langsung diserap oleh akar tanaman. Dan serta meningkatkan produktivitas pertanian di lahan kering. Ini adalah nomor 2 contoh ketika tanaman itu belum tumbuh subur. Nah, terlihat kan ada zona basah di sekitar perakaran tanaman. Nah, yang nomor 3 adalah ketika tanaman itu sudah tumbuh dengan baik dengan irigasi tetes di negara Israel. Nah, selanjutnya di sini adalah irigasi presisi di Amerika Serikat. Nah, ini gambar sebelah kiri ini agak kompleks ya, agak pusing mungkin membacanya, tapi intinya adalah teknologi di Amerika Serikat ini menggabungkan berbagai macam teknologi yang ada agar mereka bisa melakukan penanaman atau usaha pertanian lebih efektif. Jadi airnya tidak boros, air irigasi sesuai kebutuhan tanaman, dan dapat dikontrol dengan jarak jauh seperti irigasi pintar tadi, menggunakan sistem IoT atau Internet of Things. Nah, sekarang sudah banyak sekali sistem IoT di Indonesia, juga banyak praktek yang digunakan. Nah, ini tadi bisa menggunakan sensor. Sensor itu adalah alat pendeteksi kelembapan tanah. Jadi, tanah ini masih lembab atau tidak. Nah, kalau tanahnya masih lembab berarti airnya tidak keluar. Tapi kalau kalau tanahnya kelembapannya sudah hilang atau sudah mulai kering, airnya mulai menetes kembali atau mulai irigasinya aktif kembali. Berarti tanaman tersebut butuh air seperti itu. Juga mengkombinasikan data dari citra satelit yang ada di luar angkasa. Nah, dan juga menggunakan otomatisasi untuk pengoptimalan penggunaan air. Ini adalah contoh gambar-gambar yang ada irigasi presisi di Amerika Serikat. Selanjutnya di Australia. Nah, di Australia kalau tadi di Israel irigasi tetes itu dari permukaan tanah, di Australia lebih canggih lagi. Mereka menginovasikan irigasi dari bawah tanah. Jadi tetesannya itu tidak terlihat di permukaan, tapi ada di bawah tanah. Dengan cara menggali parit, lalu menyalurkan selang-selang pipa-pipa yang akan meneteskan air dari bawah tanah. Sehingga air tersebut tidak mengalami penguapan dan langsung ke area perakaran, sehingga juga mengurangi gulma, karena gulma tidak bisa tumbuh karena kan tidak ada air di permukaan tanahnya. Seperti itu. Jadi air langsung diserap oleh tanaman. Nah, selanjutnya di Spanyol menggunakan desilinasi air laut. Nah, ketika suatu daerah itu berbatasan dengan dengan laut, itu bisa jadi sumber air tawar itu sangat
sedikit. Nah, contohnya di negara Spanyol. Air laut ini diubah menjadi air tawar yang digunakan tentunya untuk air bersih dan juga salah satunya digunakan untuk air irigasi. Dan teknologi ini sangat mahal sekali ya adik-adik. Jadi saking mahalnya mungkin kalau diterapkan di Indonesia kita bisa jadi rugi ya dengan harga bahan pangan sekarang gitu. Karena lebih mahal airnya daripada sayur mayurnya hasil panennya seperti itu. Nah, karena negara Spanyol ini sangat membutuhkan, mau tidak mau mereka berinovasi ke teknologi ini. Nah, ini bisa menjadi alternatif teknologi bagi daerah yang kekurangan air tawar. Jadi kita juga patut untuk bersyukur bahwa di Indonesia kita tidak perlu untuk menyuling atau membuat air laut menjadi air tawar karena air kita berlimpah terutama di musim hujan sampai banjir gitu ya, saking berlimpahnya gitu. Nah, selanjutnya di tanpa tanah dan menggunakan irigasi kincir air. Nah, kalau tadi kincir angin, maaf. Kalau tadi di Indonesia kita ada kincir air memompa air dengan arus sungai ke lahan pertanian. Kalau ini Belanda menggunakan kincir angin, yaitu teknologi angin untuk memompa air dari kanal sungai atau tanah ke lahan pertanian. Jadi ini juga hemat energi karena tidak membutuhkan listrik, gratis dan ramah lingkungan. Bisa digunakan di daerah yang Belanda itu termasuk negara yang elevasi negaranya itu ada di bawah elevasi permukaan air laut sehingga mereka sangat dan bisa mengurangi ketergantungan kita terhadap listrik maupun bahan bakar yang tidak hemat energi. Selanjutnya di perkotaan mereka bisa menggunakan pertanian tanpa tanah atau hidroponik. Ini bisa menggunakan hingga 90% air lebih sedikit. Jadi air yang digunakan hanya 10% dari irigasi konvensional. Karena air itu mengalir terus-menerus dan juga difilter, dikembalikan lagi kualitas airnya menjadi air bersih karena kan kita juga menggunakan pupuk juga ya dalam hidroponik ini. Lalu juga tidak ada risiko erosi tanah dan pencemaran air tanah karena menggunakan pipa-pipa yang airnya ini terus berputar secara sustain seperti itu atau secara keberlanjutan. Dan cocok sekali untuk di daerah perkotaan. Nah, di Indonesia juga banyak sekali greenhouse yang sudah mengembangkan teknologi ini. Lalu selanjutnya di Singapura. Nah, kalau tadi di Spanyol mengubah air laut menjadi air tawar, di Singapura mengubah air limbah menjadi air bersih atau air irigasi. Jadi beberapa waktu lalu ketika saya di Singapura itu diberitahu bahwa ternyata air bersih di Singapura itu disuplai dari negara Malaysia. Jadi mereka tidak punya sumber air sendiri. Ya, karena air bersihnya itu bukan lagi terbatas, itu tidak ada, kan sangat mahal sekali kalau membeli terus-menerus, dan air kotor ini kan terus ada. Nah, dari hasil kita habis mandi misalnya, lalu habis pengolahan industri dan lain-lain, itu akan menghasilkan limbah air. Nah, limbah air ini diolah untuk dijernihkan kembali untuk menjadi air irigasi, dan teknologi ini tentunya mahal. Namun karena di Singapura kondisinya sangat membutuhkan itu, mereka bisa mengembangkan teknologi ini karena juga menjadi kebutuhan di negara Singapura. Nah, tentunya ini bisa meningkatkan ketersediaan air di daerah yang mengalami kelangkaan air, teknologi ini. Selanjutnya adalah irigasi dari limbah di negara United Emirates Arab atau contohnya di negara Dubai. Nah, ini adalah di Dubai tentunya di daerah yang di tengah gurun, sumber airnya sangat sedikit, air tanahnya mungkin sangat dalam, sehingga mereka perlu efisien. Jadi air yang sudah mereka pakai itu tidak boleh dibuang, tapi harus diolah kembali
Nah, contohnya adalah digunakan sebagai air irigasi. Nah, gambar pertama ini adalah industrinya, industri pengolahan air limbah ini. Kedua ini adalah contoh bagaimana air limbah ini diolah dan dijernihkan kembali di negara Dubai. Nomor 3 adalah air limbah ini disalurkan ke lahan pertanian dan dimasukkan ke tandon-tandon di bawah tanah. Nah, selanjutnya tandon-tandon bawah tanah ini mendistribusikan air ke lahan pertanian. Ini contohnya adalah kebun kurma. Nah, tentunya ini dengan teknologi ini di negara Dubai contohnya itu tidak mencemari lingkungan karena airnya diolah kembali, didaur ulang menjadi air bersih dan meningkatkan ketersediaan air di daerah yang langka air. Jadi di negara Singapura dan di negara United Emirates Arab pun juga melakukan teknologi ini. Nah, selanjutnya di Timur Tengah, di negara Arab, Saudi Arabia, di negara Arab sana, ini adalah contoh, nomor 1 ini adalah contoh gambar yang diambil dari citra satelit atau dari stasiun luar angkasa. Nah, terlihat di tengah gurun itu ada warna hijau-hijau. Ini apakah hutan? Nah, bukan ternyata ya. Ternyata kalau dilihat nomor 2, nah bentuknya bulat-bulat, adik-adik. Ini adalah lahan pertanian yang ada di Saudi Arabia. Jadi mereka menggunakan irigasi namanya center pivot atau irigasi pivot tengah. Nah, irigasi ini berputar seperti jarum jam, seperti kompas. Nah, ini berfungsi untuk menyiram tanaman dalam satu lingkaran yang besar. Tentunya penggunaan ini airnya efisien dan juga bisa mengurangi penguapan dibandingkan irigasi permukaan atau irigasi konvensional. Tentunya ini bisa diintegrasikan dengan sensor-sensor tadi, alat-alat pendeteksi kelembapan. Jadi kita bisa mengontrol sistem irigasi ini jarak jauh, menggunakan handphone, menggunakan tablet, komputer, dan lain-lain. Dan sangat canggih ya, gitu. Jadi di negara Arab sana, mereka juga punya lahan pertanian meskipun di tengah gurun dengan teknologi irigasi ini. Nah, kalau tadi kita sudah belajar bagaimana teknologi irigasi di luar negeri, lalu kira-kira ada tidak kombinasi, bisa tidak teknologi irigasi modern ini dikombinasikan dengan irigasi konvensional di Indonesia? Dan apakah sudah diterapkan? Nah, ternyata sudah ada. Nah, yang pertama adalah penggunaan smart irigasi di sistem subak. Jadi ternyata meskipun sistem subak ini berbasis budaya lokal, ini bisa dikembangkan menggunakan irigasi pintar. Jadi bisa otomatis dalam efisien dalam menyalurkan air tadi irigasinya. Yang kedua adalah menggunakan pompa air tenaga surya. Nah, kalau tadi pompa air itu menggunakan mesin diesel itu kan mahal ya, listriknya mahal, itu biayanya mahal. Nah, dan tidak hemat energi, kita bisa menggunakan panel surya menggunakan tenaga matahari. Jadi ini dipompa dengan lebih ramah lingkungan karena tidak mengeluarkan energi. Jadi langsung dengan energi matahari itu sendiri. Dan sudah ada yang menerapkan teknologi ini juga ya di Indonesia. Nah, yang kedua adalah pertanian di perkotaan. Nah, pertanian di perkotaan ini kan di perkotaan itu kan semuanya bangunan semua. Tidak ada lahan pertaniannya misalnya seperti itu. Bagaimana caranya kita mengembangkan pertanian? Nah, caranya adalah dengan pertanian perkotaan menggunakan pipa-pipa, menggunakan hidroponik, dan lain-lain. Ini bisa dilakukan di luar greenhouse. Ini contohnya di gambar nomor atas ini adalah ketika membuat pertanian perkotaan di atap perkantoran. Nah, yang bawah ini di dalam greenhouse. Jadi kita bisa mengembangkan sayur mayur hidroponik yang ada di dalam greenhouse. Lalu kedua, menggunakan smart irigasi. Jadi irigasi pintar ini ternyata sudah banyak penerapannya di dalam greenhouse maupun di luar greenhouse. Jadi sudah banyak teknologi yang dikembangkan dan ternyata masyarakat maupun industri pertanian itu sudah bekerja dalam mengadopsi teknologi irigasi hemat air yang modern. Jadi tidak hanya irigasi konvensional saja. Jadi ini bisa meningkatkan, mengefisiensikan optimal dalam penggunaan air, terutama di musim kemarau ketika tadi airnya sangat sedikit.
Lalu apa yang bisa kita lakukan? Nah, kalau tadi kan teknologi implementasi hemat air, tapi kita sebagai orang yang tidak berhubungan langsung dengan dunia pertanian, misalnya atau adik-adik ini masih siswa SD, siswa SMP, dan lain-lain, itu apa yang bisa kita lakukan? Ternyata ada yang bisa kita lakukan untuk menghemat air. Nah, yang pertama adalah dengan cara menabung air atau memanen air. Bagaimana caranya? Nah, yang pertama, misalnya ada hujan. Di rumah adik-adik ini kan ketika hujan air ini langsung ke atap rumah ya. Nah, lalu dari atap rumah masuk ke talang air keluar ke luar rumah. Nah, padahal air ini itu bisa dipanen, bisa ditabung. Nah, caranya adalah dengan menampung air tersebut untuk penggunaan selanjutnya. Misalnya ingin melakukan penyiraman tanaman. Jadi punya tanaman, punya kebun, itu bisa menyiram tanaman dari air yang dipanen dari atap rumah tadi. Dan juga bisa digunakan untuk budidaya ikan. Jadi bisa memenuhi kebutuhan pangan skala rumah tangga. Yang kedua, air tersebut bisa ditabung dengan cara diresapkan ke dalam tanah menggunakan sumur resapan. Dan juga air tersebut juga tertahan di tajuk vegetasi. Nah, yang ketiga, ini adalah sistem di mana ketika kita ingin memanen hujan dari talang air tadi, itu kita bisa membuat sumur resapan yang akan menyerap atau memasukkan air ke dalam tanah ataupun menggunakan tandon. Nah, kalau kita menggunakan sistem tandon, berarti air ini kita gunakan kembali misalnya untuk menyiram tanaman, untuk air bersih, untuk mencuci mobil, untuk mencuci baju, dan lain-lain. Kita bisa menggunakan air yang kita panen dari air hujan tadi. Jadi ini bisa dilakukan di skala rumah tangga. Ini adalah contoh tadi. Jadi air yang ada di talang itu bisa dimanfaatkan untuk kegiatan sehari-hari. Yang kedua bisa kita gunakan untuk menyiram tanaman dan melakukan penghematan air karena kita tidak menggunakan air tanah ataupun misalnya menggunakan air sumur ataupun air PDAM, tapi kita memanen air hujan yang hujan saat itu. Nah, langkah kedua itu apa yang bisa kita lakukan? Nah, karena tadi kita ingin swasembada pangan ya, jadi kita bisa melakukan budidaya tanaman di rumah. Misalnya, membangun rumah kaca sederhana. Jadi kita bisa mengembangkan sistem pertanian perkotaan. Nah, kayak tadi menggunakan hidroponik, menggunakan pipa-pipa bekas ataupun barang-barang bekas itu kita bisa gunakan untuk menanam tanaman-tanaman pangan. Kedua, budidaya sayur hidroponik. Nah, kita bisa menggunakan teknologi ini untuk memenuhi kebutuhan pangan. Misalnya ingin makan selada, kita tidak perlu beli. Ingin nyambel gitu kan, ingin bikin sambal, kita bisa metik cabai hasil produksi sendiri. Dan kita juga bisa berkebun, adik-adik. Jadi budidayakan berkebun di rumah untuk memenuhi kebutuhan pangan dan lain-lain. Nah, yang ketiga adalah memaksimalkan atau optimalisasi lahan pekarangan dengan tanaman pangan. Jadi kalau punya lahan pekarangan, adik-adik harus bisa menanam tanaman pangan, misalnya nanam pisang, nanam buah-buahan yang lain, nanam rambutan, mangga gitu kan. Nah, kita bisa juga menanam tanaman sayur mayur dan lain-lain yang nantinya bisa kita olah, kita gunakan, atau kalau berlebih itu bisa kita jual. Jadi lahan pekarangan kita itu tidak nganggur, tapi memiliki produktivitas. Nah, ini yang terakhir, meskipun masih banyak hal yang bisa kita lakukan, tapi ini adalah hal yang bisa kita lakukan sejak dini, yaitu kita tidak membuang sampah sembarangan. Nah, kenapa gitu? Kenapa kita tidak boleh membuang sampah sembarangan? Apa dampaknya? Nah, dampaknya adalah ketika sampah tersebut kita buang sembarangan, ketika hujan terjadi, maka sampah tersebut akan hanyut dan masuk ke saluran air dan masuk ke sungai hingga masuk ke laut. Nah, apa yang terjadi ketika sampah sudah mencemari sungai? Air sungai menjadi tercemar,
dan ekosistem perairan akan rusak. Jadi habitat air, ikan-ikan itu akan mati, akan keracunan dan yang lain. Nah, apa lagi dampaknya? Apakah ada dampaknya ke kita? Ada. Nah, apa itu? Jadi ketika air tersebut tercemar, maka air bersih maupun air irigasi itu tercemar. Kita tahu bahwa lahan pertanian kita itu menggunakan air sungai kan untuk menyirami tanaman, terutama menggunakan irigasi konvensional tadi atau irigasi permukaan. Nah, ketika air tersebut masuk ke lahan pertanian dan mengandung banyak bahan pencemar, banyak limbah yang ada di dalamnya, maka itu akan menimbulkan penyakit. Kenapa? Nah, kita kan tujuannya ingin makan sayur, ingin makan ikan, itu kan biar sehat ya. Jadi kita tidak makan makanan yang tidak sehat. Tapi ketika sayur tersebut menyerap air dari air yang tercemar, ikan tersebut hidup di air yang tercemar, maka itu akan mengandung bahan kontaminan yang berbahaya di tubuh kita. Itu sudah ada penelitiannya, adik-adik. Jadi ternyata meskipun kita makan sayur, meskipun kita makan ikan, itu bisa jadi kita tidak sehat karena airnya tercemar. Nah, seperti itu. Nah, mungkin sekian presentasi dari saya. Nah, terima kasih banyak atas partisipasinya. Nah, silakan kalau ada pertanyaan, saya kembalikan ke moderator Adik Kaila. Baik Kak, terima kasih atas pemaparan materi yang sangat luar biasa. Sebelum lanjut ke sesi tanya jawab, izinkan saya menyampaikan sedikit rangkuman dari saya. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertumbuhan tanaman. Teknologi irigasi hemat air ini bisa untuk ketahanan pangan saat musim kemarau. Jadi bertujuan untuk efisiensi air agar teroptimalisasi. Nah, teknologi hemat air konvensional dan berbasis budaya lokal ini ada irigasi tanda hujan, sistem polder pengelolaan air di lahan rendah atau rawan banjir, irigasi rawa, lalu ada irigasi kincir angin dan parit sederhana. Nah, juga ada teknologi irigasi hemat air modern, seperti irigasi curah atau sprinkle, lalu irigasi tetes, dan irigasi pintar. Nah, irigasi hemat air modern ini lebih efektif dan efisien dan optimal. Nah, ternyata teknologi hemat air ini juga sudah banyak di luar negeri. Di Indonesia, sistem subak di Bali melalui pompa air tenaga surya. Nah, lalu untuk kita yang anak-anak, kita juga bisa melakukan hemat air dengan menampung air atau memanen air hujan seperti membuat sumur resapan dan tandon air. Dan yang pastinya tidak mencemari lingkungan agar ekosistem laut terjaga. Nah, selanjutnya kita ke sesi tanya jawab. Bagi yang ingin menanya, silakan raise hand dan on cam. Baik, ini ada pertanyaan dari Kak Bram. Baik, silakan. Selamat siang Bu Yulia. Selamat siang Bapak. Tadi di presentasi itu kan ada disebutkan tentang sistem irigasi yang menggunakan pasang surut air laut ya. Nah, ini apakah untuk semua jenis tanaman pangan atau jenis tanaman-tanaman lain yang mungkin kayak bakau, itu kan bisa dikonsumsi juga, tapi apakah khusus untuk itu? Karena kan kalau pasang surut air laut itu ada pengaruh air garam di situ kan. Nah, sementara tanaman pangan itu tidak banyak yang tahan terhadap air asin. Terus yang kedua, seberapa pentingkah kita harus dari penerapan teknologi dalam budidaya tanaman pangan ini? Karena mungkin di satu sisi kita bisa menghemat air, ya kan? Tetapi di sisi lain ketika kita menggunakan teknologi itu ada sumber daya alam lain yang kita konsumsi juga, yang mana itu pasti ada efeknya bagi lingkungan. Seperti itu, Bu. Baik, terima kasih Bapak. Oke, Kak, ini lanjut pertanyaan berikutnya ya. Jadi pertanyaan selanjutnya ada dari OSIS SMPN 13.
Baik, terima kasih atas waktunya. Izinkan saya mewakili OSIS SMP Negeri 13 Kota Bekasi untuk bertanya. Bagaimana strategi mengembangkan irigasi yang efisien dan berkelanjutan? Dari Kota Bekasi. Saya ulang lagi ya pertanyaannya. Bagaimana strategi mengembangkan irigasi yang efisien dan berkelanjutan? Adakah contoh teknologi irigasi cerdas yang sukses dan tantangan adopsinya? Terima kasih. Baik, pertanyaan selanjutnya ada Ajeng Dinda Ramadhani dari SMPN 41 Bekasi. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Dinda Ramadhani dari SMP Negeri 41 Kota Bekasi. Ingin bertanya, dari mana sumber air yang biasanya digunakan untuk irigasi? Terima kasih. Baik, Kak, silakan pertanyaan tadi bisa langsung dijawab. Baik. Terima kasih atas pertanyaan dan partisipasi aktifnya ya. Wah, ternyata banyak sekali pertanyaan dan bagus-bagus semua pertanyaannya. Nah, yang pertama dari Bapak Bram. Nah, apakah ada komoditi tertentu untuk irigasi pasang surut? Nah, ini sebenarnya benar sekali Bapak, bahwasannya bisa jadi air tawarnya itu tercampur dengan air laut. Nah, dan tidak semua tanaman itu bisa menerima ketika tercampur air laut tadi untuk diserap. Nah, sehingga di sini memang perlu ada pemilahan Bapak. Permisi, Kak. Air laut yang ada tercampur dalam sumber air irigasinya. Jadi sebenarnya irigasi pasang surut ini terjadi ketika air pasang, maka sebenarnya air sungai itu kan tidak bisa keluar di daerah muara, sehingga air ini digunakan untuk irigasi. Tapi ketika air laut surut, maka di situ air sungai bisa keluar ke laut atau masuk ke laut. Sehingga dalam hal ini irigasi itu lebih banyak atau bisa dilakukan pada kondisi air pasang ketika air sungai itu tidak bisa masuk ke dalam laut. Untuk komoditinya memang perlu ada adaptasi dari komoditi tertentu yang memang bisa bagus dan bisa tumbuh dengan baik dalam kondisi air yang mengandung salinitas atau kadar garam. Seperti itu. Lalu untuk pertanyaan kedua tadi, mohon maaf saya apabila agak kurang masuk tadi, bagaimana teknologi irigasi ini berdampak pada lingkungan gitu ya, kalau tidak salah Bapak ya. Nah, kalau seperti ini, teknologi irigasi ini bagaimana dampaknya ke lingkungan? Nah, tentunya tadi sangat berdampak ya. Dengan kondisi kita yang sekarang sudah mulai kekurangan air, terutama di musim kemarau. Jadi kelangkaan air ini mungkin sangat terasa di daerah-daerah misalnya lahan kering atau lahan yang memiliki elevasi tinggi, karena air tanah ini kan terus berkurang. Dan air hujan yang bisa masuk menjadi air tanah ini kan membutuhkan waktu yang sangat lama. Dengan kondisi tanah yang sudah diolah atau kondisi tutupan lahan yang sudah didominasi oleh permukiman, maka air yang masuk ke dalam air tanah ini sangat berkurang gitu. Sehingga kita tahu air tanah kita juga selalu terus digunakan, namun untuk masukannya itu terbatas, sehingga dalam hal ini, dalam segi ini teknologi hemat air ini sangat dibutuhkan, meskipun dalam kondisi kita memiliki sumber daya air yang melimpah. Karena bisa jadi nanti ke depannya kita kan harus menjaga sumber daya air ini untuk anak cucu kita nantinya. Ketika kita gunakan secara tidak bijak, nah untuk saat ini maka ke depannya itu akan menjadi lebih parah. Dan dengan kondisi sekarang perubahan iklim, nah ini juga menjadi tantangan, bahwa ini juga dirasakan di berbagai belahan dunia, sehingga teknologi hemat air meskipun Indonesia ini cukup berlimpah, terutama di musim hujan, perlu untuk mengadopsi. Misalnya dengan menabung air dengan
pembangunan bendungan, membuat waduk, embung. Kalau di daerah Jawa Barat itu namanya situ, kalau di Sulawesi atau Sumatera itu namanya ranu. Nah, seperti itu. Mungkin bisa menjawab. Nah, lalu yang kedua, pertanyaan kedua dari SMP Office 13. Bagaimana strategi pengembangan irigasi yang efisien? Nah, tadi sudah disampaikan ya, ketika kita ingin mengembangkan irigasi yang efisien, maka kita harus mengadopsi teknologi irigasi yang hemat air. Contohnya menggunakan irigasi curah atau sprinkler, irigasi tetes, maupun menggunakan otomatisasi smart irigasi. Jadi memang kita harus mengadopsi teknologi-teknologi itu agar kita efisien dan efektif dalam pemberian airnya. Dan tentunya ini bisa dilakukan di berbagai daerah dengan berbagai skema. Tidak harus di lahan atau ladang tanah. Jadi bisa menggunakan tanpa menggunakan media tanah seperti itu. Lalu teknologi irigasi cerdas, apakah ada yang sudah sukses gitu dan apa tantangannya gitu ya. Nah, ini alhamdulillah kemarin tahun lalu itu saya berkesempatan untuk mengunjungi salah satu industri melon yang ada di Semarang. Nah, dan di sana teknologinya sangat canggih sekali. Bahkan di kampus di universitas itu belum tentu bisa mengadopsi teknologi itu karena memang mahal ya, terutama yang kedua memang ini digunakan untuk memajukan komoditi melon. Jadi salah satu greenhouse di sana, salah satu pengusaha industri melon di sana, budidaya melon di dalam greenhouse itu menggunakan air tanah. Nah, tantangannya ternyata air tanah di Semarang, kita tahu Semarang itu cukup rawan dengan intrusi air laut ya. Dan ternyata benar air tanahnya itu mengandung kadar garam karena sudah kemasukan air laut tadi. Ya, sehingga tantangannya adalah mengolah air tanah tadi agar kualitas airnya itu atau agar menghilangkan kadar garamnya tadi. Dan teknologi yang digunakan itu sangat mahal untuk mengolah kualitas air tadi. Nah, tapi tentunya meskipun tadi teknologinya mahal, upaya yang dilakukan itu sangat banyak, tapi ternyata masih untung sekali. Jadi bahkan di industri melon tersebut, di greenhouse tersebut diminta untuk mengekspor melon ke negara-negara tetangga kita, Singapura, Malaysia. Namun ternyata tidak mampu karena memang greenhouse-nya masih terbatas. Luasan greenhouse atau perkembangan perkembangan sumber dayanya masih terbatas sehingga masih belum bisa memenuhi pasar. Dan ini sangat sukses sekali teknologinya, sangat sustain dan melonnya pun juga yang dijual bukan melon yang bisa kita beli di pasar ya, tapi melon yang unggul karena tadi teknologi yang digunakan itu mahal dan menggunakan irigasi cerdas sehingga kita harus menjual komoditi unggulan. Nah, yang harganya ini bisa menguntungkan bagi perusahaan atau industri tersebut. Nah, yang pertanyaan ketiga dari SMPN 41 Bekasi, Mbak Ajeng. Nah, apa sumber air yang digunakan untuk irigasi? Nah, tadi ya, di gambar-gambar tadi mungkin masih kurang jelas ya. Yang pertama itu adalah air hujan. Air hujan nanti akan masuk ke dalam sungai, sungai ditampung ke waduk atau ke embung, ke danau dan lain-lain itu didistribusikan ke saluran irigasi. Yang kedua dari air tanah. Nah, air tanah kita itu bisa digunakan untuk sumber air irigasi. Jadi sumber air irigasi di negara kita itu mayoritas masih mengandalkan air hujan dan air tanah. Air tanah ini mayoritas digunakan untuk daerah-daerah yang tidak terjangkau dengan saluran irigasi. Jadi daerah tersebut itu perlu membuat sumur bor, nah untuk membuat sistem irigasi yang efisien. Nah, malah mayoritas daerah ini atau daerah yang tidak terjangkau saluran irigasi ini menerapkan teknologi irigasi hemat air seperti irigasi curah maupun irigasi tetes dan smart irigasi. Mungkin itu jawaban dari saya. Semoga bisa menjawab dari pertanyaan tadi. Oke, terima kasih. Nah, penanya selanjutnya ada dari Dewangga SD Al-Hikmah. Ya, silakan. Mic-nya dibuka dulu.
mikrofon. Unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewangga. Aku sekolah di SD Hikmah Surabaya kelas 4. Jadi kelas 4. Aku Pangeran 4 lingkungan hidup tahun 2024. Dan aku ekopreneur and founder of Maggot by the way yang sudah mengurai sampah organik lebih dari 46 ton. Kan tadi itu air dan ketahanan pangan dan banyak irigasi untuk pertanian. Macamnya banyak seperti drip, tada hujan, polder, rawa, kincir angin, pipe sederhana dan sebagainya. Dan panen air hujan dengan banyak pemanfaatan. Nah, izin bertanya Ibu Yulia, apakah ada karakteristik jenis irigasi dengan tanaman yang akan diairi? Contohnya alpukat dan durian. Apakah sudah benar dengan menggunakan drip untuk pengairannya? Terima kasih. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Sylvia Hamidatus Sumarwiyah. Bisa on cam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Hamidatus Sumarwiyah dari MTSN 1 Probolinggo. Nah, irigasi merupakan salah satu faktor terpenting dalam persiapan lahan. Apa yang akan terjadi apabila Dari kota mana? MTSN 1 Probolinggo. Irigasi merupakan salah satu faktor terpenting dalam persiapan lahan. Nah, pertanyaan saya, apa yang akan terjadi apabila saluran irigasi tidak berfungsi dengan baik? Itu, terima kasih. Baik, penanya selanjutnya ada dari SDIT Nurul Fajri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya Bu Dia dari SDIT Nurul Fajri mau menanyakan terkait dengan ketahanan pangan, karena saya tinggal di lingkungan perumahan, maka kami di lingkungan perumahan tersebut menggalakkan dengan adanya program Hatinya PKK dengan tujuan yang pertama untuk meningkatkan ketahanan pangan, terutama sayur mayur untuk keluarga. Lalu yang kedua, untuk membuat lingkungan menjadi nyaman, indah dengan halaman yang sangat minimalis gitu. Nah, kita menggalakkannya dengan berbagai banyak cara gitu agar ibu-ibu itu konsisten dengan melakukan penanaman sayur mayur terutama gitu, dan tanaman yang keras. Biasanya dengan kita adakan lomba pemanfaatan lahan kosong, ibu-ibu semakin giat banget untuk melakukan ketahanan pangan tersebut. Tapi begitu selesai lomba, 3 bulan, 4 bulan, dan 5 bulan berikutnya, semangat ibu-ibu itu sudah mulai berkurang. Nah, yang saya tanyakan kepada Kak Yulia, mungkin Kak Yulia bisa memberikan tips yang tepat dan yang lingkungan tempat saya tinggal agar tanaman sayur mayur tersebut. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan dijawab. Ya, baik. Terima kasih. Wah, pertanyaannya semakin kompleks ya. Semoga saya bisa menjawab dengan baik. Baik, yang pertama pertanyaannya dari Dewangga dari SD atau MTS Al-Hikmah Surabaya. Pertanyaannya, karakteristik jenis irigasi dan jenis apakah
Yang pertama adalah karakteristik jenis irigasi berdasarkan jenis tanamannya. Apakah berbeda? Nah, mayoritas seperti ini. Untuk irigasi konvensional atau irigasi permukaan yang kita bisa lihat seperti saluran irigasi dan lain-lain itu mengairi lahan-lahan sawah. Karena sawah itu atau padi itu biasanya ditanam di dataran rendah. Bisa jadi tanaman non padi itu bisa jadi jagung, bisa jadi tanaman sayur mayur lainnya, terutama ditanam di musim kemarau. Jadi biasanya dalam satu siklus musim atau dalam 1 tahun itu biasanya akan ditanam 3 hingga 4 komoditi. Misalnya padi, terus jagung, nah seperti itu. Nah, di beberapa daerah pun juga ada komoditi tertentu yang peka atau tidak membutuhkan banyak air. Jadi itu bisa ditanam di musim kemarau. Jadi jenis irigasi permukaan itu umumnya untuk daerah sawah seperti itu. Yang kedua, irigasi sprinkle. Nah, irigasi curah atau sprinkler ini biasanya ada di daerah pegunungan. Nah, meskipun bisa diterapkan juga di dataran rendah, tapi mayoritas di daerah pegunungan karena sumber airnya adalah sumber air tanah. Kenapa? Nah, ketika kita menggunakan irigasi sprinkler di irigasi permukaan, maka kita perlu tenaga tambahan untuk mengolah air menjadi air jernih. Karena kan irigasi sprinkler itu kan masuk ke pipa-pipa kecil ya. Jadi air tersebut harus jernih, tidak boleh ada sedimen. Sedimen itu bahan-bahan yang masuk ke situ, misalnya tanah, misalnya sampah, itu tidak boleh masuk ke situ karena itu akan menyumbat pipa-pipa. Nah, kalau di daerah pegunungan karena dari air tanah, anggapannya kualitas airnya ini sudah terjaga. Jadi akan lebih tidak membutuhkan tantangan dalam mengolah kualitas airnya untuk irigasi sprinkler. Untuk